Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kisah 8 Talenta. Jadi saya akan mempresentasikan kisah Asiyah binti Mujahim. Asiyah binti Mujahim adalah suatu dari 4 perempuan mulia yang menjadi penghuni surga berkat keteguhan imannya. Kisah Asiyah istri Fir'aun Raja Jalim di zaman Nabi Musa alaihissalam patut diteladani terutama bagi kaum perempuan. Kisah Asiyah mempertahankan keimanannya diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menceritakan kisahnya dalam surat Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang jolim." Dalam kitab Uqudul Rijain, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi menceritakan kisah Asiyah yang menjadikan tauhid kepada Allah adalah segalanya. Untuk diketahui, Asiyah binti Mujahim adalah perempuan Bani Israel keturunan para nabi. Ketika Nabi Musa mengalahkan para tukang sihir Fir'aun, keimanan Asiyah semakin mantap. Keimanannya kepada Allah sebenarnya sudah lama tertanam di hatinya. Asiyah menolak menyatakan Fir'aun suaminya sebagai Tuhan. Dalam tafsir Murrah Labid disebutkan bahwa benih-benih iman dalam hati Asiyah mulai tampak ketika ingin mengasuh Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai. Saat itu Asiyah memohon kepada suaminya Fir'aun untuk tidak membunuh bayi mungil tersebut. Bahkan ia meminta untuk menjadikannya anak angkat. Asiyah berkata, "Ia bisa menyenangkan hatiku dan hatimu. Maka janganlah kau membunuhnya karena bayi ini berasal dari negeri lain, bukan Bani Israel. Semoga ia bisa bermanfaat bagi kita." Fir'aun pun mengabulkannya. Setelah Nabi Musa tumbuh dewasa dan diangkat sebagai nabi, para tukang sihir Fir'aun berhasil dikalahkannya. Setelah mengetahui kekalahan tukang sihir itu, keimanan Asiyah semakin teguh. Asiyah semakin yakin bahwa ada zat yang menciptakan dan mengatur urusan manusia, bukan Fir'aun suaminya yang mengaku mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada kelebihan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.